Ahmad Fadli lahir di Tegalrejo ya. Di Tegalrejo itu apa? Kampung lahirnya, tanggal lahir di Tegalrejo. Daerah mana? Sumatera. Di Tegalrejo tahun 88 ya, tinggalnya di Jalan Petujuh Selatan. Gambir, Jakarta Pusat, agamanya Islam, pekerjaan dengan swasta. Saudara kenal dengan tergugat, saudara Veronica itu kenal? Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, saudaranya siapa? Saudaranya tergugat, penyebar. Oh mantan, sekarang masih? Enggak. Ngomong. Kerjaannya sopir, sopirnya Jennifer ya, masih ada. Kalau Pak siapa namanya ini, Pak Ivan ya. Ivan Troy Supit ya. Lahir di Jakarta tahun 68, tinggalnya di apartemen Gading Icon ya. Tower C2 Pulau Gadung, Jakarta Timur ya. Agamanya Kristen, karyawan swasta. Kenal dengan tergugat? Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan. Kalau saudara Ahmad Fadli tahu dengan tergugat Pak John Wendy itu tahu nggak? Pak tergugat kenal? Kenal ya? Ada hubungan keluarga? Ya, ada. Hubungan pekerjaan? Gini-gini, nanti dicatat. Iya. Susah catatnya kalau gini-gini. Kalau ya tidak kan, ya tidak. Kalau gini-gini nggak bisa dicatat. Ada hubungan keluarga? Enggak. Jangan selalu tanya ke penasihat hukum ya. Saya tanya ke saudara, penasihat hukum jangan mengaruhi juga ya. Tolong ini dependen ya, jadi saksi itu betul-betul yang keluar dari saksi. Kan mengaruhi ya, tolong ya. Kenal dengan Pak John Wendy itu? Tahu. Tahu. Ada hubungan keluarga? Enggak. Hubungan pekerjaan? Ada? Apa? Mantan supir. Hubungan itu berarti yang sekarang yang terjadi ya? Enggak ada. Ya, kalau mantan supir kan saya mantan supir ya. Ini kok mantan supir Pak? Kalau saudara tahu dengan Pak John Wendy itu? Kenal? Kapan kenal? Di rumah sakit. Ada hubungan keluarga? Sebelum memberikan keterangan, saudara disumpah dulu ya. Silakan berdiri. Nanti gantian ya Bapak ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Sudah Kristen ya. Berjanji ya. Tangan kiri di Alkitab, tangan buat jadi. Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Siapa dulu jadi tangan?
Ini cuma dua, Bu. Yang ini atau yang ini? Yang kemudian yang keterangan itu. Sekaligus Boleh? Tidak keberatan? Baik, ini juga lainnya ya. Juga pernah sebagai supir. Ini waktu di rumah sakit, jadi beda ini ya. Baik. Saudara ini ya, Fajri ya. Ini untuk Fajri ini saya merasa hukum mengenai apa pokoknya biar tidak kemana-mana. Keterangannya mengenai apa pokok, keterangannya nantinya apakah mengenai ini itu. Mungkin kami awali dulu dengan pertanyaan. Tidak, saya tanya ini dulu. Tentang Kalau tentang pekerjaan sehari ini pekerjaan dia apa, jangan tanya masalah latar belakangnya, nggak tahu kan. Makanya dipikir dulu apa pertanyaannya yang mungkin nanti akan disampaikan ke saksi ini apa, mengenai apa, pokoknya intinya mengenai apa. mengenali Bapak Peneliti Dito sebagai suaminya Ibu Jennifer Veronica dan mengenali Bapak Jennifer Veronica juga, dan di saat 2014 sampai 2017 beliau diperintah oleh Pak John Dito untuk menjaga Ibu Jennifer ya. Baiknya, jadi saudara bekerja di tergugat itu sejak kapan? Sejak 2013. Pakai media? 2013 ya, Di mana? di Jakarta Garden City. Perumahan Jakarta Garden City. Garden City. Cakung Daerah Timur. mana itu? Cakung Timur. Cakung Timur ya. Jadi saudara bekerja sebagai apa? Sebagai supir. Sebagai sopir. Yang menyuruh saudara kerja siapa? Yang suruh saya bekerja itu beliau. Beliau itu siapa? Sebut Pak namanya. John. Pak John beliau. Pertama itu. Kedua tadi saudara sudah disumpah ya. Keterangan saudara itu di bawah sumpah ya. Iya. Nah, saudara kenal dengan Pak John itu kapan? Setelah beliau bertemu saya waktu ke rumah alam Anda. Nah, Waktu di rumah alam Anda. rumah Alamanda. Ya. Rumah siapa? Pastor Amanda. Rumah siapa? Rumah Ibu Veronica. Yang tadi rumah apa tadi itu? Yang pertama rumah apa tadi? Yang di Cakung Timur itu? Jebrina ya. Hah? Alam Anda rumah yang JGC itu alam Anda. Makanya disebut di tadi di Cakung Timur itu rumah siapa? Rumahnya Ibu Jennifer. Siapa Jennifer? Ya. Berarti Alamanda rumah siapa? Yaitu rumah Ibu Jennifer. Ya berarti proses dua-duanya. Iya. Rumahnya. Nah. Saya kan tanya ketemu Pak John di mana, Pak? Ya di rumah alam Anda. Di Alamanda Iya. ketemu. Siapa yang sampai saudara kenal dengan Pak John itu apa? Setahu saya dia itu kan suami. Bukan setahu saya tanya kapan saudara kok bisa ketemu atau kenal dengan Pak John itu dari mana? Dari Ibu Veronica. Dari Ibu Jennifer. Jennifer, berarti saudara itu kenal dulu sama Pak Jennifer bukan Pak John. Iya. Iya, sama itu ya. Pertama saudara kenal Pak Ibu Jennifer. Iya. Jadi saudara jadi supirnya, Ibu Jennifer. terus yang nyuruh jadi supirnya Pak John. Ibu Jennifer menurut saya bekerja tempat Ibu Jennifer jadi supir, terus Bapak John dan juga menyuruh saya jadi supir. Berarti yang nyuruh saudara jadi supir siapa? Ibu Jennifer. Nah, tadi itu Pak John gimana? Makanya saya kejar ke Pak John. Artinya kan yang pertama menyuruh Anda untuk jadi sopir itu bukan Pak John. Pak John itu hanya menimpali kamu jadi sopir saja di sini atau bagaimana gitu ya. Ya. Itu. Jadi kenal itu sama Bu Jennifer. Ya. Terus saudara jadi sopirnya di situ sejak tahun 13 2013 sampai 2017 saya nggak kerja lagi. sudah di 12 sudah kerja di berarti 4 tahun ya kurang lebih ya. Ya. Di situ. Terus saudara jadi sopirnya Bu Jennifer itu untuk di rumah mana? Di rumah Alamanda. Di Alamanda. Di Alamanda itu rumah siapa? Rumah Ibu Jennifer. Bu Jennifer.
Jennifer. Rumah Bu Jennifer sendiri saudara tahu tuh? Tahu. Atau soal rumahnya Pak John atau rumahnya siapa? Rumahnya Ibu Jennifer. Udah di situ tinggal sama siapa? Saya tinggal di rumah Ibu Jennifer. Iya sama. Ya sama Siapa saja yang tinggal di situ? Ibu Jennifer, Mama Meli, sama kakak saya pembantu saya. Di situ. Ya. Kalau Pak John? Pak John nggak ada di situ. Nggak tinggal di situ. Sering di situ? Ya beliau sering, tapi kan nggak setiap hari. Kadang sebulan 2 kali bapak itu datang. Nah, sebulan 2 kali. Iya. Itu ya. Ya. Kamu kalau saudara kalau dia datang lihat, tahu? Tahu. Tahu. Dia datang ke rumahnya Bu Jennifer untuk apa? Dia datang ya mau bertemu sama istrinya. Ya, saudara tahu kalau istrinya siapa? Ya ini saya beliau datang itu. Saudara tahu kalau Bu Jennifer itu sebenarnya Pak John itu, atau ada yang mengatakan Pak John sendiri mengatakan atau Bu Jennifer yang mengatakan, atau saudara pas menikah datang, atau bagaimana, atau cuma kesimpulan saudara? Ya saya ini Bu Jennifer yang kasih tahu kalau itu Mama juga ya. Kasih tahu itu suami saya gitu. Ya. Ya. Makanya saya bisa tahu semua Ya. dia. Jadi karena dikasih tahu sama Ya. Bu Jennifer itu suami saya gitu ya. Jadi 2013 ya. Ya. Jadi waktu 2013 itu kan katanya suaminya itu saudara tahunya sudah menikah berapa lama? Saya itu nggak terlalu mempertanyakan dalam masalah Ya, ini. nggak tahu. Ya. Tahu. Artinya saya nggak sekedar kasih. Suami saya gitu ya. Jangan terlalu dekat Pak. Kan suaranya. Terus keseharian dari Bu Jennifer itu apa? Kesehariannya itu ya saya di rumah. Ada pekerjaan kan saudara kan driver atau Ya. supir. Apakah setiap hari diantar kerja atau jalan antar apa? Saya antar jemput anak sekolah juga di rumah itu. Anak sekolah. Iya. Jadi Setiap saudara paginya. 2013 bekerja di situ sudah ada anak di situ, anaknya Pak Bu Jennifer. Belum. Ada si Chelsea sama keponakan di sana. Siapa itu? Adiknya si Bu Adik. Jennifer. Terus dari 2013 sampai 2017 ya. Saya 2017 sudah enggak. Iya, makanya Ya. dari 2013 sampai 2017 selama itu 4 tahun itu saudara tahu Bu Jennifer punya anak? Tahu. Tahu, kapan? Itu 2015. 2015. Ya. Berarti saudara tahu sejak hamil sampai melahirkan. Betul. Saya di sana posisi waktu Ibu Jennifer hamil sampai melahirkan. Iya. Di melahirkan di mana? Di rumah Mana sakit kan, Pak? rumah sakit Pondok Indah. Rumah sakit Pondok Indah, saudara kan di sana, melahirkan di sana. Ada Pak John Luit itu waktu itu? Bapak ada datang. Ada. Sampai sebelum melahirkan sampai melahirkan ada di situ? Ada. Ada. Terus 2015 itu ya sampai 2017 berarti usia yang ini sekitar 3 tahun ya sebelum saudara pergi ya. Kurang lebihnya ya. Ya kalau hitungan matematikanya kan begitulah 2015, 17, 2 tahun, antara 2 tahun, 3 tahun itu ya. Kan hamilnya kan 9 bulan kurang lebih ya. Gitu. Terus tugas saudara selain driver sopir apa? Saya ini sapu jaga, Pak. Hah? Sapu jaga yang mulai. Sapu jaga? Merantau semuanya pekerjaan. Enggak, maksudnya kan suruh ngantar kemana? Ya di mana Veronica keluar saya harus. Pertanyaannya yang hubungannya dengan Pak John itu pernah mengantar Pernah. Bu Veronica ketemu Pak John di mana? Itu pernah? Nah itu kita kalau ngantar ibu ketemu beliau itu nggak pernah. Tapi kalau menjemput beliau ya kita Jemput beliau, jemput di mana? di bandara, Di bandara. Pulangnya ke? pulang ke rumah Lamanda. Terus sampai ini diantar lagi kemana? Ya pulang lagi ke bandara saya ngantar lagi. Waktu itu tahu saudara Pak John itu pekerjaannya apa? Saya nggak tahu, saya nggak mempertanyakan. Setahu saya Bandara. Soekarno. Terus diantar ke lama-lama Alamanda. Setelah itu
dia minta antar ke bandara lagi. Berarti nggak di Jakarta tinggalnya waktu itu. dia nggak di Jakarta. Hah? Dia nggak di Depok, Jakarta. Iya. Nah, Tanya saudara, pernah bertanya sama beliau? nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Dari sampai 2017 seperti itu ya. 2017 saya udah nggak ada kerja di sana. Sampai 2017. Ya. Saudara sering antar untuk itu bandara sampai ke rumah halaman dari itu. Tapi nggak setiap ini saya yang mulia antar beliau itu antar jemput. Dan setiap tahun. Nggak setiap hari atau bulan. Nggak mungkin akan naik pesawat tiap hari. Sampai berapa hari biasanya Pak John Mimpi ada di rumahnya? Kalau beliau itu begitu datang dia kadang cuma 1 malam di rumah. Iya, nggak bisa lebih sampai berhari enggak. Bedanya 2 hari gitu kan? Enggak, jarang beliau. Nah, kalau punya kamar tersendiri tidak? Punya di atas. Di atas? Sendiri dia? Enggak, maksudnya kamar Ibu Jennifer ya kamar beliau. Kalau setiap beliaunya datang seperti itu? Iya, akhirnya kalau setiap saya jemput bawa ke rumah, setelah itu saya nganter lagi. Apa yang dilakukan Pak Mimpi, Pak John Mimpi setiap kali datang? Ya, setiap saya ada tugas ada Ibu Jennifer, ini jemput papi di bandara, saya berangkat. Nah, setelah sampai di rumah ya kita nggak mempertanyakan masalah semua apa ya. Perhatikan kerjanya apa yang dilakukan oleh John Mimpi. Saya nggak ini. Nggak tahu. Itu ada anak antara ibu sama Pak John. Ada Ada. Apa laki-laki atau laki-laki. laki-laki? Waktu saudara kerja tuh umur berapa? Itu waktu mulai saya kerja Ibu Jennifer masih hamil Oh, anak beliau. oh masih hamil. Iya. Terus saudara kerja di situ melahirkan, saudara masih ada. Masih ada setelah Ibu Jennifer melahirkan, saya masih ada di sana juga masih kerja sama Ibu Jennifer. Masih. Iya. Jadi saudara tahu anak. Iya. Iya. Waktu melahirkan Pak itu ada. Ada, beliau datang di sana. Datang di Sebelum melahirkan sampai melahirkan ada. di rumah. Rumah sakit Pondok Indah Di rumah sakit. Iya ya. Beliau ke rumah sakit juga. datang beliau. Oh datang. Ya. Nah terus saudara kerja berapa tahun di situ? 4 tahun. 2 tahun ya. Waktu saudara keluar beliau masih datang. Enggak ada beliau datang lagi setelah saya keluar. Bukan masih waktu saudara masih kerja di situ. Iya. Beliau masih tetap datang di situ. Enggak Atau sudah tidak datang. datang beliau. Sudah tidak datang lagi. Nah tahun berapa itu? Mulai 2016 itu udah ini jarang datang. Mulai 2016 sudah tidak datang lagi. Jarang datang beliau. Hah? Jarang datang. Jarang kan? Jarang atau tidak datang? Tidak datang sama sekali. Jarang lain. Kalau Iya. jarang masih sering datang. Kalau sudah tidak datang sudah tidak sama sekali. Apa? Sudah nggak datang. Sudah tidak datang. Ya? 2016 ya. Saudara kan di rumah ya. Saudara gimana? Saudara lihat keseharian Pak John sama ibu gimana? Melayani suami istri atau gimana? Ya, saya sebagai pekerja melihat ibu sama bapak itu ya suami istri gitu seharian. Cuman kita nggak mau lebih dalam setelah ikut ininya. Ya, Saudara sudah nikah? belum. Oh. Jadi saudara kan tadi mengatakan bahwa Ibu Jennifer itu pernah mengatakan bahwa Pak John itu suaminya, ya. Jadi setelah melahirkan 2015 melahirkannya. Terus kemudian 2016 seperti pertanyaan ibu tadi sudah tidak datang lagi.
Kalau mengenai anak itu, kan saudara 2017 ya, keluar dari situ, 2 tahun kan. Untuk pemeliharaan anaknya bagaimana? Apakah saudara John Baby itu ikut membiayai itu bagaimana? Masalah biaya anak itu Ibu Jennifer yang membiayai. Jennifer, saudara nggak tahu kalau misalnya Pak John Saya nggak pernah tahu gitu. Yang mulia. Terima kasih majelis. Saudara saksi, waktu saudara saksi menjadi supir di rumah Ibu Jennifer, apakah yang menggaji saudara saksi itu Ibu Jennifer atau Pak John Wempi dari tahun 2013 sampai 2017 itu bagaimana? Itu yang menggaji saya sebagai supir sebelum Ibu Jennifer menikah sama beliau. Itu Ibu Jennifer. Setelah Ibu Jennifer menikah, jadi yang menggaji saya setiap bulan itu Bapak John Wempi. Pak John Wempi. Iya. Bagaimana Bapak tahu kalau itu gajinya dari Pak John Wempi? Ya karena Ibu Jennifer selalu kasih uang saya, ini uang gaji sudah dikirim dari Bapak. Apakah itu ada bahasa dari Pak John Wempi sendiri atau bagaimana? Maksudnya? Apakah Pak John Wempi mengatakan kepada saudara saksi bahwa Pak John Wempi akan menggaji saudara sekian-sekian atau bagaimana? Beliau pernah bilang sama saya, gaji kamu berbulan saya kasih 5 juta. Dia bilang 5 juta? Ya. Per bulan? Itu janji Pak John Wempi? Ya. Dipenuhi nggak? Ya dipenuhi juga. Sampai Tahun berapa? 2015. 2015? Iya. 2015 atau 2016? 2015 akhir. Setelah melahirkan atau sebelum melahirkan? Sudah. Sudah melahirkan? Ya. Saudara saksi, Pak John Wempi itu mulai jarang datang 2016 atau 2017? Tolong diingat lagi. 2016. 2016 sudah mulai jarang datang. Ya. Waktu saudara saksi melihat Pak John Wempi, ada nggak yang saudara saksi ingat bahwa Pak John Wempi mengatakan sesuatu tentang anak istrinya atau menitipkannya kepada Anda? Pernah beliau menitipkan sama saya itu. Saya dikasih mandat sama beliau, kamu bertiga saya kasih tugas buat jaga istri saya. Kakak saya yang mulia sama keponakan saya. Jadi kita bertiga dikasih mandat buat jagain Ibu Veronica Jennifer. Di mana tempat Ibu Jenny berada kita selalu dampingin dia. Tiga orang ya? 3 orang. 3 orang itu digaji oleh Pak John Wempi. Pak jangan 3 ibu semua yang lagi. Berapa digaji bertiga itu? Kita bertiga, 1 orang dikasih 5 juta, jadi kalau bertiga 15 juta. 15 juta. Ya. Yang 3 itu tadi siapa? Satu lagi? Yang 2 lagi? Itu kakak saya yang bernama Gunawan. Kakak kandung. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga itu keponakan namanya Naman. Keponakan. Ya. Baik. Waktu saudara menjemput Pak John Wempi, mengantar jemput bandara ke rumah, dari rumah ke bandara, ada nggak saudara saksi bertanya ke Pak John Wempi? Saya nggak selalu bertanya sama beliau, tapi setiap
saya jemput itu kita jemput bukan di kedatangan tapi di keberangkatan. Sebaliknya juga kita mengantarkan beliau ke bandara itu nggak ada di keberangkatan, di kedatangan kita menurunkan beliau. Nggak, maksud saya pernah nggak saudara saksi bertanya kepada beliau pekerjaan beliau itu apa? Tidak pernah. Saudara saksi tahu kerjaan Pak Junedi apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Baik, untuk satu aja yang mulia. Ada saudara saksi tadi saudara menyinggung bahwa saudara menjemput Pak John dari bandara ke Alamanda, betul ya? Selanjutnya Pak John itu kadangkala menginap satu malam tidak lebih gitu ya? Ya. Betul ya? Mungkin kalau malam saudara pernah antar Gujen dan Pak John itu jalan-jalan kemana? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi Pak John itu kalau datang ke rumah Alamanda menginap dan tidak keluar lagi. Ya. Dan selanjutnya hari berikutnya diantar lagi ke bandara. Ya. Oh, itu sekitar tahun 2015 ya. Ya Pak. ada yang ya, waktu dari Alamanda pindah rumah itu ke rumah apa namanya? Zebrina. Zebrina. Nah, waktu Zebrina itu saudara tahu? Tahu. Tahu. Pindah rumah itu bagaimana prosesnya? Siapa yang menyuruh pindah? Sedang menyuruh pindah itu beliau. Beliau siapa? Pak John. Pak John Wempi. Iya. Apa kata beliau waktu pindah rumah? Beliau kamu pindah dari rumah Zebrina karena rumah Zebrina itu rumah kita. Rumah kita. Iya. Saudara tahu nggak rumah itu diberikan untuk siapa? Rumah itu beliau beli buat Ibu Jennifer. Selain rumah, apa saja yang saudara ketahui yang diberikan Pak John Wempi untuk Ibu Jennifer? Satu buah mobil Mobil Fortuner. Warna hitam. Bagaimana caranya saudara tahu kalau itu rumah sama mobil diberikan untuk Ibu Jennifer? itu buat tempat tinggal kita satu keluarga, rumah yang Zebrina, dan satu unit kendaraan mobil itu buat transportasi sehari-hari Ibu Jennifer, buat saya antar kemana dia mau pergi. Itu kata siapa? Itu beliau. Kata beliau Ya. ke saudara. Baik. Minta untuk Dari pembukaan ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Jadi saudara tadi menjelaskan menerangkan bahwa 2016, setelah 2016, saudara John Wempi itu tidak pernah hadir lagi, datang lagi, Enggak. datang lagi. Terus mengenai gaji gimana? Gajinya saudara? Gaji saya terpaksa Ibu Jennifer yang kasih. Setelah nggak datang itu bukan digaji lagi seperti kata tadi ya. Jadi nggak gaji oleh Ibu Jennifer. mau bertanya mungkin saudara? Tidak. Pak siapa namanya? Pak Roy Supina. Apa Pak? Kenal Pak John, kenal Ibu Jennifer. Saya kenal sama Ibu Jennifer. Kenal sebagai apa Pak? Ibunya Ibu Jennifer itu teman saya. Di anak dari semua. Ya. Ya. Bapak tinggal di mana? Saya pada saat itu. Di sana. Sama itu. Di Alabama saya. Sesuai alamat ini. Dari kapan ini Pak?
Itu dari Di apartemen Gading Icon itu. Oh, ini yang sekarang ini baru. Baru. Ya, Sebelumnya 5 tahun lalu. Sebelumnya saya di Lipo Cikarang. di Lipo. Sering datang ke rumah Belum pernah. ke ibu siapa? Ibunya Bu Jennifer ini. Ya, setelah saya dari rumah sakit sering datang. Sebelumnya tidak pernah. Ya. Ke rumah sakit itu rumah sakit mana? Rumah sakit Pondok Indah. Bapak ke rumah sakit situ Ya. dalam rangka Jadi waktu itu tanggal 25 Oktober malam. tahunnya harus disebut Pak. Kalau Iya, tanggal 25 Oktober tahun 2015. Ya, ibunya Ibu Jennifer telepon ke istri saya. Dia bilang, tolong kalau bisa datang ke rumah sakit Pondok Indah karena si Jennifer sudah melahirkan. Iya, pada saat itu karena tanggal 15 malam dia telepon. Kalau bisa datanglah untuk lihat Jennifer anak pertama. Ya, kita jujur sebelumnya belum pernah ketemu sama ibu keluarga Jennifer, teman-temannya belum pernah, sekitar 10 tahun belum pernah ketemu. Dan itu pertama kali beliau telepon ke istri saya. akhirnya saudara datang ke rumah sakit. Biasanya tanggal 26 malam saya datang ke rumah sakit Pondok Indah. Ketemu Jennifer, ketemu ibunya Jennifer, sama ada Pak John juga di situ. Baru ketemu Pak John di situ ya? Iya, saya baru ketemu. Terus tanya nggak kamu 10 tahun kan? Apakah saudara bertanya sama Jennifer atau sama ibunya? Karena melahirkan kan pasti ditanya suaminya mana gitu. Pada saat saya datang ke rumah sakit di Pondok Indah itu ibunya Ibu Jennifer yang jemput kami di lobi bawah. Terus kita naik ke atas ke ruang Presiden Suite di atas. Di situ ada Pak John tapi saya belum kenal beliau sebelumnya. Saya diperkenalkan sama ibunya, Ibu Jennifer. Ini suaminya Ibu Jennifer. Dan saya berkenalan di situ. Dan pada saat itu Pak John bersalaman sama saya. Beliau, saya tanya, maaf dari mana Pak, dengan siapa? Karena dia menanyakan nama saya juga. Saya bilang saya dengan Ivan, dan dia sebut nama dia dengan Pak John pada saat itu. Apa jawabannya? Iya, sempat kita ngobrol empat mata sama beliau. Jadi karena kita hanya laki-laki berdua pada saat itu, yang lain perempuan, saya ngobrol satu meja sama beliau. Saya tanya dan saya bilang selamatnya untuk anak yang sudah melahirkan, dan beliau juga senang saya kasih selamat. Akhirnya tapi pada saat itu dia tidak bilang dia sebagai siapa tidak bilang. Saya tidak tahu. Dan akhirnya kita ngobrol. Akhirnya dia bilang dia mengaku bahwa dia pengusaha. Dia seorang pengusaha. Dan dia tanya saya pekerjaannya apa. Saya bilang saya karyawan di suatu perusahaan. Oke, pada saat itu saya ngobrol sama beliau. Dan beliau bilang sama saya bahwa dia seorang pengusaha, punya showroom di ujung pandang, punya hotel, terus punya pesawat kargo kalau nggak salah. Dan saya di beliau sendiri yang ngomong ke saya. Akhirnya kita ngobrol karena saya bilang sama Pak John, karena saya tahu dia dari Papua, saya bilang saya pernah sekolah di Papua di Jayapura. Nah di situ kita akrab karena sama-sama dari sana gitu ya. Saya akrab, akhirnya beliau ngobrol sama saya kurang lebih 15 menit ya pada saat itu. Terus setelah itu saudara ketemu lagi nggak? Itu pertemuan pertama dan terakhir. Cuma sekali ya? Cuma sekali itu. Nah, kalau dengan Bu Jennifer atau keluarga Jennifer setelah melahirkan sempat kita datang lagi ke rumahnya karena diundang ya. Berapa kali? Sering atau berapa kali? Waktu itu kita datang kedua kali pada saat anaknya Jennifer dibaptis. Ya kan?
otomatis kita datang hadir di situ. Terus Itu setelah itu kita datang 3 kali Pak yang mulia. Setelah itu saya diundang sama anak saya suruh datang main ke rumahnya lagi. selama 3 kali saudara ke rumah Iya. Jennifer, pernah ketemu Pak Baby lagi tidak? Belum pernah, cuma sekali itu. Pernah saudara bertanya ke Jennifer atau sama ibunya atau mamanya itu? Pernah. Atau suaminya? Ke mamanya, Hmm. mamanya Jennifer pernah. Saya pernah tanya Pak John kemana? Oh lagi tugas mungkin kesibukan keluar kota. Kota ya. Jadi cuma bertemu di rumah sakit ya, Di rumah pas sakit. di rumah 3 kali itu Iya. nggak pernah ketemu sama Pak Belum John. pernah ketemu. Ya. Kapan saudara tahu yang sebenarnya dari Pak John setelah itu? Kalau Pak John itu termasuk pejabat. Oh ya. Jujur waktu itu setelah saya pulang dari rumah sakit, nggak tahu firasat saya kok mengatakan sepertinya beliau ini bukan pengusaha gitu. Ini feeling saya, nggak tahu saya kenapa bisa begini. Akhirnya saya buka YouTube dan saya lihat ternyata beliau seorang pejabat. Yang saudara ketahui Bupati waktu itu, Bupati Jaya Wijaya jadi waktu 2015 itu ya. 2015. Ya. Dan saudara tahu bahwa Pak John itu bupati, Iya. bupati di Di Jaya Wijaya. Wijaya. Sempat juga beliau waktu itu menawarkan saya untuk ke Raja Ampat. Pak Ivan kalau mau ke Raja Ampat nanti saya siapin tiket jalan-jalan gitu dengan akomodasinya. Saya bilang oke terima kasih Pak. Tapi saya nggak kontak lagi karena handphone saya hilang pada saat itu. Setelah mengetahui kalau beliau itu bupati ya, Iya. apakah saudara bertanya atau sama ibunya juga? Sempat saya bertanya ke mamanya Jennifer. Saya bilang itu Pak John itu ternyata seorang pengusaha ya, seorang pejabat. Tapi ibunya Jennifer tidak banyak jawab. Mungkin karena konfidensial saya nggak tahu ya. Iya. Beliau nggak berani jawab. Saya cuma nanyakan itu ya, beliau tidak pernah jawab. Saudara saksi Pak Ivan, di saat obrolan di rumah sakit itu apa saja yang Bapak Ivan obrolkan dengan Pak Wipo? Ada nggak obrolan yang mengenai pekerjaan atau apapun itu, boleh nggak diceritakan? Ya pada saat itu saya ngobrol sama beliau mengenai bisnis, karena dia tahu saya seorang marketing dan dia menawarkan saya untuk masuk ke Freeport. Pada saat itu menawarkan untuk produk saya bisa masuk ke Freeport waktu itu. Dan saya nggak tahu kalau beliau adalah seorang pejabat. Kalau masuk ke Freeport itu apanya tadi? Sebagai supplier. Sebagai supplier. Ya. Artinya produk saya dia bisa referensikan ke Freeport. Ke Freeport. Nah, setelah pertemuan itu pernah nggak Pak Ivan menelpon Pak Wengki menagih janji itu? Belum pernah. Belum pernah. Kenapa? Karena waktu dia kasih nomor itu 2 hari kemudian handphone saya hilang. Oh gitu. Jadi nomor itu hilang. Baik. Iya. Satu yang mulia. Silakan. Pada saudara saksi, saudara datang ke rumah sakit Pondok Indah, ketemu dengan Pak John. Kemudian ada lahir anak. Apakah anak itu lahir perempuan? Laki-laki. Saudara tahu namanya siapa? Tahu. Namanya siapa? Melkom. Nama lengkapnya? Melkom. Saya cuma tahu Melkom aja Pak. Oh iya. Mungkin saudara tahu nama itu adalah mungkin pemberian dari siapa? Menurut keterangan dari mamanya Jennifer, itu pemberian dari Jennifer. Oh. Baik, terima kasih. Bu. Baik, Bang Buka, kuasa ada? Tidak ada pertanyaan. Nah, kemudian saudara tahu nggak yang jadi masalah sekarang?
yang saya tahu sekarang lagi ada urusan sidang kasus ini. Yang jadi masalah Pak Saudara tahu nggak? Yang jadi masalah. Masalahnya yaitu kalau dalam gugatan ini mungkin nama baik ya dari beliau. Ya. Saudara waktu itu setelah tahu ada gugatan ini, saudara tanya-tanya itu suaminya. Iya, sempat bertanya. Terus? Bertanya tapi Nggak tanya ke ibunya Jennifer, mamanya Jennifer? sempat saya bertanya. Cuman ibunya Jennifer bilang sudah lama nggak ada kontak-kontak lagi. Waktu itu saudara tahu Pak John itu masih jadi bupati itu belum? Saya cuma lihat di YouTube, internet. Saya tahu dari situ. Iya, maksudnya Pak John itu masih jadi bupati. Masih. Saya itu Iya, masih. masih. Nah, setelah gugatan ini kan, gugatan itu pada tahun ini. Yang saudara tahu Pak John itu siapa? Apa masih jadi bupati sampai saat Kalau ini? sekarang saya tahunya beliau adalah wakil menteri. Wakil Menteri, sudah tahu ya, dari media sosial Media ini. sosial, Ya. Betul. Terima kasih Pak. Nanti penggugat, tergugat maupun penggugat ditanggapi kedua saksi ini dalam kesimpulannya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada belum ya? Terima kasih Pak. Saya tutup belakang. Ya. Untuk tergugat masih ada saksi lagi. Betul. Nah, di penggugat ada saksi lagi. Untuk itu surat. Betul. Saya kasih kesempatan ya untuk membuat tambahan, misalnya ada tambahan surat kah, atau mau berpikir lagi mau nambah saksi, silakan. Saya kasih kesempatan. 1 minggu ya, 1 minggu para pihak kalau ada tambahan bukti-bukti saksi mau surat atau yang lain silakan. Kesempatan sedang berikutnya. Ya, silakan siapa tahu berubah pikiran nanti. Mungkin ketemu, oh ini harus jadi bukti, harus jadi saksi. Silakan ya, saya kasih waktu 1 minggu ya. Cukup. Ada pertanyaan? Ditunda hari yang sama, hari Selasa tanggal hari Rabu 27 September untuk acara tersebut ya. Jadi yang dari itu untuk tambahan bukti kalau ada dari kedua belah pihak. Kesempatan dari majelis untuk tambahan bukti dan saksi. Bukti itu kan banyak Pak. Ya. Saksi kan bukti Pak, surat bukti kan. Silakan bukti apapun kalau ada tambahan ajukan. Setelah itu kesimpulannya silakan tutup.